Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita fabel. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh iya, hadir semua ya, bagus. Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks cerita fabel. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian harus memahami mengenai pengertian teks cerita fabel dan juga mengetahui informasi yang terdapat dalam teks cerita fabel tersebut. Setelah itu, kalian harus mampu menceritakan kembali teks cerita fabel yang telah kalian baca, baik secara tulis maupun secara lisan. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu teks cerita fabel? Ya, silakan Irfan. Nah, betul. Teks cerita fabel yaitu cirinya berupa tokohnya itu adalah seekor hewan yang memiliki kemampuan ataupun sifat buruk seperti manusia. Nah, di dalam teks cerita fabel, ciri-cirinya itu yang pertama, tokoh yang disajikan dalam teks cerita fabel berupa hewan. Yang kedua, memiliki alur yang maju. Yang ketiga, watak-watak yang ditampilkan dalam cerita fabel memiliki karakter yang baik ataupun buruk. Yang keempat, menyajikan rangkaian cerita atau sebuah peristiwa yang menunjukkan sebab dan akibat. Yang kelima, latar dalam sebuah cerita menggunakan latar dalam sebuah hutan, gurun, sungai, dan juga lain-lainnya. Yang keenam, ceritanya singkat dan juga cepat. Yang ketujuh, alurnya dibuat secara sederhana sehingga memudahkan kalian untuk dipahami. Baik, sekarang kalian coba analisis informasi yang terdapat dalam teks cerita fabel. Nah, Bapak di sini ada sebuah teks cerita fabel yang akan kalian analisis. Sebelum itu, coba kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sekarang kalian sudah membentuk kelompok ya. Saya hitung dulu ya berapa kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, sekarang kalian coba diskusikan bersama teman kalian apa saja informasi yang terkandung dalam teks cerita tersebut. Apabila ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada saya. Nah, sekarang sudah ya diskusinya. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan oleh perwakilan tiap orang dari setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok pertama ya, disilahkan. Nah, sekarang kita udah mendengarkan hasil dari pemaparan dari tiap kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas secara bersama-sama mengenai informasi yang terdapat dalam teks cerita fabel tersebut. Nah, informasi yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerita fabel ini yang berjudul Seekor Kancil dan Seekor Buaya, yaitu menceritakan tentang sebuah kecerdasan ataupun kecerdikan si seekor kancil tersebut. Nah, yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dalam cerita fabel ini ada kancil, buaya, harimau, kerbau, rusa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga watak. Watak seekor kancil di sini yaitu memiliki sifat yang cerdik. Lalu ada buaya. Buaya di sini itu adalah menceritakan seekor yang ceroboh. Lalu ada juga rusa yang baik hati dan juga harimau yang memiliki sifat antagonis seperti itu. Lalu yang selanjutnya alur. Alur dalam cerita ini itu alur maju karena menceritakan ceritanya itu sangat runtun seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, nah yang terakhir latar. Latar atau setting pada cerita fabel ini berada di sebuah hutan.
Nah, baik. Sekarang Bapak akan mencoba bertanya kepada kalian secara acak ya. Coba Saudara Sani, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian teks cerita fabel. Nah, betul. Teks cerita fabel yaitu teks yang tokoh utamanya berupa hewan yang memiliki sifat atau kemampuan seperti manusia. Mereka bisa berbicara, berpikir, dan memiliki Nah, selanjutnya Disda, coba sebutkan apa saja ciri teks cerita fabel. Ya, salah satu ciri teks cerita fabel yaitu tokohnya berupa hewan. Selain itu, teks cerita fabel juga menceritakan nilai-nilai moral yang dapat kita pelajari untuk dalam sebuah kehidupan seperti itu. Ya, udah ya, sekarang berarti kalian sudah paham apa saja yang dimaksud dengan teks cerita fabel, ciri-ciri cerita fabel, dan informasi yang terdapat dalam teks cerita fabel. Baik, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Sebelum pulang, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian pelajari dan kalian analisis di rumah. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini teks ceritanya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua muridnya untuk memimpin doa. Nah, baik, selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang dipelajari bisa kalian pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.